Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Halo sobat belajar, jumpa lagi dengan saya Langgeng Widoyo, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Ponorogo. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual pengambilan keputusan yang berpihak pada murid sebagai pemimpin pembelajaran. Halo sobat belajar, pemimpin pembelajaran seharusnya dapat mengambil keputusan yang dapat berpihak pada murid. Keputusan yang berpihak pada murid tersebut seyogyanya harus berdasarkan nilai-nilai universal yang telah diyakininya. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tentang rencana, aksi nyata, dan refleksi saya tentang modul 3.1 ini. Saya akan melakukan kolaborasi dengan semua teman-teman kepala sekolah dan tenaga kependidikan yang ada di sekolah kami. Saya akan memberikan wawasan kepada mereka, misalnya pada saat rapat guru, atau saya bisa melakukan unggah video materi tentang modul 3.1 ini di grup sekolah. Saya ingin semua teman-teman saya mengerti tentang apa dan bagaimana cara mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian, dalam diskusi kelompok praktisi yang berisi teman-teman saya di sekolah asal ini, saya akan memandu dan membimbing mereka dalam mengambil keputusan yang berpihak pada murid ketika teman-teman semuanya mengalami dilema etika. Saya akan memandu mereka dengan langkah-langkah yang sudah saya pelajari di modul 3.1 ini. Di antaranya harus mengenali dulu 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan yang berpihak pada siswa. Sobat belajar, sebagai pemimpin pembelajaran, terkadang kita dihadapkan pada situasi di mana terjadi pertentangan antara nilai-nilai kebajikan yang kita yakini. Pertentangan antara dua nilai-nilai kebajikan yang kita yakini secara universal akan mengakibatkan dilema etika. Apa langkah awal yang dapat kita lakukan agar kita bisa mengambil keputusan yang berpihak pada murid sebagai pemimpin pembelajaran ketika mengalami dilema etika tersebut? Cara awal yang dapat kita lakukan adalah dengan melihat apakah kesulitan atau situasi tersebut berdasarkan pada 4 paradigma dilema etika, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian keputusan. 4 paradigma dilema etika itu, yang pertama adalah individu lawan masyarakat. Apakah ada pertentangan antara kepentingan individu atau kelompok kecil dengan masyarakat atau kelompok besar? Kemudian yang kedua adalah adanya perlawanan antara rasa keadilan dengan rasa kasihan. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran lawan kesetiaan. Dan yang terakhir adalah jangka pendek melawan jangka panjang. Setelah kita melakukan analisa terhadap 4 paradigma tersebut, maka kita harus melihat keputusan tersebut berdasarkan 3 prinsip berpikir. 3 prinsip berpikir tersebut, yang pertama adalah berpikir berbasis pada hasil. Kemudian yang kedua, berpikir berbasis pada aturan. Dan yang ketiga adalah berpikir berbasis pada rasa kepedulian. Untuk memandu kita dalam mengambil sebuah keputusan atau menguji keputusan ketika kita dihadapkan pada dilema etika yang membingungkan, ada 9 langkah yang dapat kita lakukan. 9 langkah tersebut adalah yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi tersebut. Nilai kebajikan apa yang saling bertentangan di dalam dilema etika tersebut. Kemudian yang kedua, menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Siapa saja dalam situasi itu yang terlibat di dalamnya.
Kemudian yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Kalau sudah faktanya dikumpulkan, mari kita uji kebenaran atau kesalahan dari keputusan yang akan kita ambil dalam pengujian benar atau salah. Pengujian benar atau salah ini berdasarkan uji legal atau hukum, apakah ada pelanggaran hukum, kemudian uji regulasi atau peraturan, kode etik profesi, kemudian uji intuisi atau perasaan kita, kemudian uji publikasi, bagaimana jika masalah ini, kesulitan ini sampai terekspos di media sosial, kemudian yang terakhir adalah uji panutan atau idola. Uji ini merupakan uji bagi kita dalam mengambil keputusan berdasarkan idola atau berdasarkan panutan kita. Kemudian langkah yang kelima adalah pengujian paradigma benar melawan benar dari 4 paradigma yang telah kita pelajari di awal tadi. Kemudian yang keenam, melakukan prinsip resolusi, apakah berpikir berbasis pada hasil akhir, berpikir berbasis pada peraturan, atau berpikir berbasis pada rasa kepedulian. Kemudian yang ketujuh adalah investigasi opsi trilema. Apakah ada ide kreatif yang tidak kita sangka-sangka yang bisa kita gunakan untuk mengambil keputusan ini. Kemudian yang kedelapan, ambil keputusan dari langkah-langkah tersebut. Dan setelah keputusan kita ambil, langkah yang terakhir adalah lihat lagi keputusan yang telah kita ambil tersebut. Kemudian refleksikan bagaimana keputusan tersebut relevansinya. Setelah itu, saya akan merencanakan mulai kapan saya akan melakukan aksi nyata dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Mulai besok, bahkan hari ini, saya akan memulainya untuk melakukan aksi nyata pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya membuat rencana-rencana yang akan saya lakukan ketika saya melakukan aksi nyata ini. Rencana saya pertama adalah melakukan pengimbasan terhadap seluruh warga sekolah tentang apa itu pengambilan keputusan yang berpihak pada murid sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah memandu, mendampingi rekan-rekan sejawat saya ketika dihadapkan pada sebuah dilema etika agar mereka bisa mengambil keputusan yang tepat sebagai pemimpin pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah melakukan evaluasi bagaimana penerapan aksi nyata ini, sejauh ini bagaimana penerapannya berlangsung, dan apa yang menjadi titik kelebihan yang harus saya kuatkan, dan apa yang menjadi kelemahan atau kekurangan yang harus saya perbaiki di kemudian hari. Sobat belajar, pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran ini tidak hanya kita lakukan ketika kita berinteraksi dengan sesama rekan sejawat atau kepala sekolah. Pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran ini erat kaitannya juga ketika kita dalam kelas sebagai pemimpin pembelajaran terhadap siswa dan siswi kita di dalam kelas. Seringkali kita mengalami dilema etika ketika kita dihadapkan pada situasi terhadap siswa-siswi atau murid-murid kita. Nah, dengan kita memahami 4 prinsip dilema etika, kemudian 3 prinsip dan 9 langkah pengujian ini, maka kita sebagai pemimpin pembelajaran dapat mengambil sebuah keputusan berdasarkan analisa fakta terhadap bagaimana penerapannya, terhadap situasinya, sehingga kita dapat mengambil keputusan yang lebih berpihak pada siswa. Kemudian kita juga bisa melaksanakannya ketika kita berada di luar sekolah atau ketika kita berada di dalam keluarga atau di dalam lingkungan masyarakat. Lebih-lebih lagi ketika kita berada pada situasi pada komunitas praktisi. Dalam menjalankan aksi nyata tentang pengambilan keputusan ini, saya menyadari bahwa saya masih banyak memiliki kekurangan. Oleh karena itu, saya meminta bantuan kepada rekan-rekan saya dalam calon guru penggerak yang berada di komunitas calon guru penggerak saya untuk selalu mendampingi saya ketika saya melakukan aksi nyata ini. Tujuannya adalah agar saya bisa merefleksikan dan melakukan evaluasi terhadap kinerja aksi nyata yang saya lakukan selama ini.
Dengan adanya pendampingan, dengan adanya refleksi dan evaluasi dari teman-teman calon guru penggerak lainnya, maka kita bisa memperbaiki apa yang menjadi kekurangan kita, dan kita bisa menjadi lebih maju, kita bisa menjadi lebih bermanfaat lagi. Yang paling penting adalah kita dapat mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dengan tepat. Demikian Sobat Belajar, apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat menginspirasi bagi kita semuanya. Salam dan bahagia, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.